Shalom saudara-saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai dan sukacita selalu melimpah dalam hidup orang percaya. Bersama Yesus ada jalan keluar. Bumi ini sungguh memprihatinkan dan mencemaskan. Wabah corona telah menjadi ancaman serius yang perlu segera diantisipasi dan diatasi bagi banyak negara saat ini. Meskipun negeri kita, Indonesia, secara geografis letaknya jauh dari kota Wuhan, namun mungkin saja kita tetap merasa tidak nyaman karena adanya virus corona. Dengan merebaknya kasus virus corona di luar Cina, banyak orang percaya di seluruh Indonesia bertanya-tanya, bagaimana cara menanggapi kegelisahan yang semakin bertambah? Apa yang Allah inginkan untuk lakukan dalam menghadapi sebuah krisis kesehatan internasional yang sedang berkembang? Haruskah gereja kita menutup pintu-pintu mereka karena takut menyebarkan penyakit? Haruskah orang tua takut untuk mengantarkan anaknya sekolah? Haruskah sekolah-sekolah diliburkan? Keluarga membatalkan rencana bepergian? Ya, pastinya itu semua usaha manusia dalam memutus rantai virus corona. Namun penting untuk diingatkan mengenai apa yang telah kita ketahui. Kekhawatiran bukanlah teman kita, panik bukanlah cara kita. Salomo mengingatkan kepada kita, jika kamu lemah pada hari kesukaran, kecillah kekuatanmu. Di dalam Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Semoga tidak pernah dikatakan bahwa umat Allah lebih dikuasai oleh rasa takut daripada iman. Planet ini bukanlah tempat yang aman. Ancaman bencana alam, perang, teroris, bahkan saat ini seluruh bumi ini diserang oleh wabah penyakit yang mematikan, yaitu corona. Atau berbagai hal mungkin terjadi kepada kita di lingkungan yang kejam yang disebut sebagai bumi. Tempat di mana kehendak Tuhan tidak selalu dijalankan. Untungnya, kita berada di dalam pengampunannya. Inilah Tuhan yang menciptakan alam semesta dengan bintang yang tak terhitung banyaknya, yang mengatakan dengan mudah kata-kata ini, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala. Inilah Tuhan yang mengatakan bahwa Dia memerintah seluruh bumi. Kekuatannya dan kebijaksanaannya tidak terbatas. Walaupun masalah-masalah seperti corona yang berat untuk kita jalani, kita mempunyai Tuhan yang sungguh luar biasa, yang mengingatkan kita. Sesungguhnya, akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Bagaimanapun, Dia mampu menjaga kebebasan manusia yang berdosa, tetapi tetap membawa kehendak-Nya. Tuhan dengan tegas berkata, "Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya." Dan kita bisa membayangkan kenyamanan dari hal itu jika hidup kita diserahkan kepadanya. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bersyukurlah untuk keadaan kita saat ini. Hadapilah segala permasalahan dengan hati yang gembira. Waspada akan corona? Ya, namun jangan larut dalam ketakutan dan kepanikan. Yakinlah semua ini pasti akan berlalu. Sebab ada tertulis di dalam Mazmur 107 ayat 19-20, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka.
diluputkannya mereka dari liang kubur. Kendati virus corona berskala global, namun ini tidak berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mungkin bukan ilmuwan yang mampu mengembangkan vaksin atau antivirus. Kita tidak punya cukup sumber daya untuk menolong mereka yang berdampak secara langsung. Tetapi kita memiliki akses untuk kita datang kepada Allah dan menaikkan doa-doa kita kepadanya. Firman-Nya mengatakan di dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pada masa-masa krisis kesehatan ini, dunia membutuhkan orang-orang yang kokoh, yang dikuatkan oleh anugerah Allah dan tidak mementingkan diri sendiri berdasarkan kuasa Allah. Kekhawatiran tidak menghasilkan apapun, kecuali melemahnya hati dan pikiran. Dikatakan bahwa 90% dari hal-hal yang kita khawatirkan atau yang membuat kita panik tidak pernah terjadi. Dan 10% lainnya ada di luar kendali kita. Selagi kita tetap berjaga-jaga melawan virus doktrin atau penyakit, merasa khawatir tidak akan mengubah keadaan kita atau memperkecil peluang infeksinya. Itu tidak akan berguna bagi kita untuk mengalahkan penyakit atau mendorong kita untuk bertindak. Mencemaskan COVID-19 atau hal yang lainnya hanya akan menambah masalah. Daripada cemas dan khawatir, Yesus menyuruh kita untuk menanggapi dengan berdoa dan percaya kepada Dia. Di dalam Matius 6 ayat 33 sampai 34 dan Filipi 4 ayat 6. Kita tidak perlu khawatir, terutama karena kita mengenal Yesus Sang Juru Selamat yang telah mengalahkan dosa dan kematian. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Ingatkan diri Anda terus-menerus, tenaga yang dipakai untuk khawatir sama banyaknya dengan tenaga yang dipakai untuk berdoa. Yang satu menghasilkan rasa damai, yang lainnya mengakibatkan kepanikan. Pilihlah dengan bijaksana. Selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita dapat menghadapi hari ini dengan penuh keyakinan. Sama seperti Rasul Paulus, kita dapat mengingat bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di dalam Filipi 1 ayat 21. Kita sesungguhnya tidak perlu takut terhadap apapun, tidak terhadap virus corona, virus Ebola, bencana alam, atau apapun lainnya. Teruslah berjuang sahabatku, berdoalah untuk yang sakit, berjalanlah dalam kekuatan Allah, kasihilah sesama, lakukan kebaikan kepada semua orang. Pakailah kesehatan Anda untuk melayani, bukan untuk bersembunyi. Yesus berdaulat atas segala sesuatu, dan kita abadi sampai pekerjaan Allah yang harus kita lakukan selesai. Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan, anugerah serta karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami, yang masih bisa kami rasakan sampai saat ini. Kami datang di hadapan-Mu, kami mendoakan bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa di mana kami hidup. Dengan segenap hati kami memohon kasih dan anugerah-Mu kepada bangsa kami ini, supaya senantiasa mendapat perlindungan dari Engkau ya Allah Bapa. Ya Bapa, saat ini negara Indonesia sedang dilanda wabah virus corona. Kiranya tidak ada hal buruk yang terjadi. Kami yakin dan percaya semua akan baik-baik saja dan kembali seperti sedia kala.
Engkau akan menyembuhkan bagi orang yang terkena virus corona. Engkau akan memberi kekuatan bagi kami semua. Dan juga berkatilah pemimpin-pemimpin pemerintahan kami di dalam mengatasi wabah corona ini. Kami bawa dokter serta para ilmuwan di dalam nama-Mu, kiranya segera menemukan obat untuk wabah ini. Jadikanlah Indonesia negara yang sehat, aman dan indah untuk ditinggali. Jadikanlah Indonesia sebagai negara yang dikagumi banyak warga asing. Jadikanlah Indonesia negara yang penuh berkat. Hanya kepadamu, Tuhan Yesus, kami memohon. Haleluya. Amin.